Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Rita Damayanti kembali menyapa Anda dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Boleh tepuk tangan kembali? Ya pemirsa, setelah menindaklanjuti hasil fasilitasi Kemendagri RI terhadap fasilitasi rancangan peraturan daerah Provinsi Banten tentang pemajuan budaya akhirnya 19 Maret 2024 lalu, Perda Pemajuan Kebudayaan di Provinsi Banten resmi disahkan oleh DPRD Provinsi Banten. Dan dengan ditetapkannya Perda tentang pemajuan kebudayaan ini diharapkan dapat menjadi pijakan dan juga payung hukum agar kebudayaan daerah Provinsi Banten dapat terjaga, dilestarikan dan juga untuk dikembangkan. Selain itu dengan disetujui dan ditetapkannya Perda tentang pemajuan kebudayaan juga tentunya mendapat menjadi titik tolak sebagai berkembangnya kebudayaan di Provinsi Banten, serta berdaya guna bagi para pelaku dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Lantas seperti apa tindak lanjut pemerintah dari implementasi peraturan daerah pemajuan kebudayaan yang telah disahkan? Untuk membahas hal tersebut kami sudah mengundang beberapa narasumber pemirsa. Yang pertama ada Ibu Sri Hartati SH selaku anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Kabar baik, Mbak Rita. Alhamdulillah. Sedang sibuk apa nih Bu? Sedang sibuk kegiatan komisi dan juga kegiatan yang lain tentunya. Baik. Pasca kita berjuang di pemilu. Betul, mudah-mudahan tetap sehat juga ya dalam menjalankan aktivitasnya ya Bu ya. Siap. Baik, dan kami juga sudah mengundang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Didikbud Provinsi Banten ada Bapak Dr. Andes Dendi Hamadani, MSI selaku Kabid Kebudayaan dari Didikbud Provinsi Banten. Assalamualaikum Pak Dendi. Waalaikumsalam, Sampurasun. Selamat sore buat audien Pemirsa ya. dan audiens yang ada di Pemirsa studio. ya, Betul. pemirsa dari mahasiswa ya. Sehat ya Pak Dendi? Alhamdulillah sehat. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya terkait dengan Perda Pemajuan Kebudayaan yang sudah disahkan, seperti apa nantinya tindak lanjut yang akan dilakukan ya Pak ya. Siap. Dan kami juga sudah mengundang dari tokoh masyarakat ada Bapak Agus Winarno. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik, Waduh luar biasa, mudah-mudahan dalam kondisi sehat juga ya. alhamdulillah. Ini saya tertarik dengan ininya nih, tasnya nih. Iya, ini harus dilestarikan. Betul, ini salah satu potensi budaya yang ada di Provinsi Banten ya, Betul. kekayaan budaya yang ada di Provinsi Banten. Betul. Dan kami juga sudah bersama dengan teman-teman ini dari mahasiswa-mahasiswi yang ada di seluruh kota Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Baik, kami juga nanti berikan kesempatan untuk teman-teman seperti biasa bertanya kepada narasumber di segmen ketiga. Dan sebelum membahas tema kita lebih jauh pada hari ini, saya bertanya bagaimana Ibu Sri melihat potensi kebudayaan yang ada di Provinsi Banten saat ini, Bu. Baik, terima kasih Mbak Rita, para pemirsa yang saya hormati, Pak Kabid dan juga Pak Agus, tokoh masyarakat. Tentunya kita masyarakat Banten wajib bersyukur bahwa hari ini kita masyarakat Banten akan berpikir dan bercerita serta bagaimana kebudayaan yang kita miliki di Provinsi Banten ini bisa kita lestarikan. Ada kekuatan besar sebenarnya, yaitu kekuatan Barat dan Timur. Kita cerita Banten Barat ada Kota Tangerang dengan budaya Cina bentengnya. Ada Sunda Betawi. Berbagai macam kebudayaan ada di sana. Terus Kesultanan yang ada di Serang. Baduy yang contohnya ada di kanan saya. Pelestarian budaya Banten sungguh sangat luar biasa. Nah, ini bagaimana masyarakat Banten, mari bersama-sama lestarikan itu sebagai cikal bakal bahwa kita bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Banten, mampu melestarikan budaya yang cikal bakalnya pasti dari leluhur kita semuanya. Ini yang kekuatan potensi-potensi itu ada di Baduy, Kesultanan, ada budaya di Tangerang, ada juga budaya Betawi dengan berbagai macam dialek yang berbeda. Nanti pasti ada pertanyaan yang sampai ke situ. Bagaimana Baduy dengan bahasa sehari-hari, bagaimana Pandeglang, bagaimana Serang,
ada yang namanya bahasa Sunda Reang ya, Jawa Reang ya, Jawa apa? Serang, Jasek. Dan lain sebagainya. Ini yang akhirnya perda itu menjadi payung hukum dalam kita berpijak untuk pelestarian budaya. Mungkin itu potensinya Mbak Rita. Oke, lalu kalau misalnya untuk hal apa sih Bu yang paling melatar belakangi akhirnya perda pemajuan kebudayaan di Provinsi Banten ini disahkan akhirnya kemarin? Ya. Kita berpikir anggota DPRD Provinsi Banten khususnya Komisi 5 yang membidangi pendidikan dan kebudayaan berangkat dari rasa memiliki budaya itu. Terus kita sering kunjungan kerja ke Yogyakarta, ke Bali, ke daerah-daerah yang mengagungkan tentang kebudayaan. Akhirnya kami Komisi 5 tertarik untuk bagaimana di Banten yang syarat dengan kebudayaan itu juga punya peraturan yang mengikat, yang nantinya pemerintah harus hadir juga dengan peraturan yang kita rencanakan dan alhamdulillah sudah disahkan. Mungkin itu latar belakang kami. Dan memang kita tahu bahwa Provinsi Banten ini memiliki budaya yang luar biasa, potensi budayanya. Jadi alangkah baiknya ada payung hukum yang memang untuk melindungi kebudayaan tadi ya Bu ya. Ibu, kita juga tahu bahwa perubahan peradaban yang begitu cepat saat ini yang didorong oleh kemajuan teknologi, globalisasi, bagaimana Anda melihat dampak yang terjadi pada ketahanan budaya yang ada di Provinsi Banten, khususnya pada generasi muda? Ya oke. Nah, saya cerita segi positif. Dengan era globalisasi, dengan media sosial yang sangat luar biasa, sebenarnya menjadi percepatan untuk bagaimana pelestarian budaya dengan mudahnya dieksplor dengan melalui media sosial itu. Nah, yang kedua, bagaimana kebudayaan itu oleh para generasi muda dimainkan sebagai aset kita untuk bagaimana masyarakat luas mengetahui tentang itu, tentang kebudayaan yang Ibu sebutkan tadi. Oh, Baduy seperti apa? Oh, Kesultanan seperti apa? Mari bersama-sama dengan era globalisasi dan kemajuan teknologi itulah mempermudah bagaimana rakyat yang belum mengetahui tentang Banten akan lebih mudah mengetahui. Yang akhirnya masyarakat Indonesia berbondong-bondong datang ke Banten. Nanti Pak Kabid cerita juga lebih dalam lagi bagaimana Banten memajukan kebudayaan plus melestarikan budaya itu dengan dibantu dengan kecanggihan teknologi yang hari ini sudah menjadi pegangan kita semua. Ketika kemajuan teknologi tidak digunakan untuk manfaat, bahwa Banten itu punya budaya yang luar biasa loh. Gitu. Hari ini ngomong klek semuanya sudah tahu. Upload lagi di mana gitu. Mungkin dengan sedang berlatih tari, apalah namanya, banyak sekali ada tari beduk, Wali Jamaliha ya. Iya. Terus ada yang namanya debus, anak-anak laki-laki mulai belajar itu. Debusnya hari ini masih sesepuh. Anak mudanya belum tertarik tentang itu. Ya, Bu, ya? Padahal itu bagian dari budaya. Betul. Mari kita berpikir itu. Terus penari-penari rancak kendang, rancak beduknya. Itu kan butuh generasi juga. Betul gitu. sekali. Butuh generasi. Ini ketika masyarakat Banten secara sporadis melakukan gerakan budaya selesai. Tapi ketika belum apapun hebatnya teknologi tidak akan pernah menggeliat tentang kebudayaan itu. Oke.
Baik, saya beralih dulu mungkin Baik. Bu Sri ke Pak Dendi, Pak Kabit. Ini kita masih menyambung dengan pertanyaan yang sama dengan Bu Sri tadi. Perkembangan teknologi dan globalisasi kita tahu ini cukup masif sekali ya. Dan seperti apa sih perkembangan kebudayaan di Provinsi Banten khususnya di generasi muda? Apakah masih cukup diminati nih Pak? Terima kasih Mbak Sri ya. Mbak Rita? Mbak Ri, yang saya hormati tentunya dari ke Komisi 2 yang saya banggakan, Komisi 5 mohon maaf, yang saya banggakan Pak Agus, rekan saya walaupun tadi baru kita kenal tadi ya, Betul. di belakang layar. Serta tentunya para hadirin ya, dari rekan mahasiswa yang ada di Kota Serang. Sebetulnya berbicara masalah kebudayaan itu kata kunci di kita itu adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017. Itu tentang objek pemajuan kebudayaan. Di mana di situ kan terdapat ada 10 objek pemajuan kebudayaan itu, tradisi lisan, kemudian juga manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional. Dan ini adalah kewajiban dari semua sebetulnya. Melalui dinasnya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Iya. Kebetulan saat sekarang ini saya selaku Kepala Bidang Kebudayaan. Artinya pendidikan dan kebudayaan. Saya selaku Kepala Bidang Kebudayaannya. Dari amanat tersebut semuanya itu contoh misalnya begini. Seni itu ada seni baik seni musik, seni tari, seni lukis dan sebagainya. Ya kan? Seperti itu. Kemudian juga teknologi tradisional sudah ada semuanya. Kemudian juga olahraga tradisional ada, ketepel, main gatrik, gitu kan. Itu harus sebetulnya itu harus dilestarikan. Nah, yang dekat-dekat sekarang ini nanti kita bicara tentang globalisasinya ya. Betul. Kita akan bicara nanti karena memang kita juga terjeda iklan ternyata Pak Dendi. Oke itu. Ya, kita akan lanjutkan kembali setelah jeda komersial berikut ini Pak Dendi. Dan pemirsa jam beranjak kemana-mana, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten dan kita masih membahas tentang dorong potensi budaya melalui Perda Pemajuan Kebudayaan yang telah disahkan. Seperti apa kelanjutannya? Seperti kelanjutan tadi yang seperti sudah dibahas sebelumnya, silakan dilanjutkan apa yang menjadi pembahasan Anda, silakan Pak Dendi. Ya, sebetulnya budaya itu yang sudah dari Komisi 2 sudah sampaikan, Bu Sri. Siapa? Ya, seperti itu. Memang sangat-sangat luas ya, sangat banyak sekali. Contoh misalnya di Kabupaten Lebak itu untuk kesepuhan itu dia sudah memperdakan terdapat 134 kesepuhan. Yang kita kenal yang sudah terbiasa itu kan Cisungsang. Sudah begitu memasyarakat sekali Cisungsang. Padahal di belakang Cisungsang itu banyak ekornya itu banyak. 134 totalnya itu yang sudah diperdakan. Ya kan, ada Cibareno yang itu kan, ada Cibadak. Dan itu setiap tahun tuh mereka tuh mengajukan ke Provinsi Banten melalui bidang kebudayaan seperti itu. Nah, sekarang ini kan karena pertanyaannya berkaitan dengan teknologi yang sudah ada. Walaupun teknologi sekarang sudah ada, tapi tetap kebudayaan itu mereka itu berusaha melestarikan melalui para pelaku-pelakunya itu. Para pelaku di sini bisa perseorangan, bisa kelompok. Karena untuk kelompok biasanya kita pisahkan dulu. Yang tadi saya sampaikan itu adalah warisan budaya tak benda atau bisa disebut WBTB, ya kan? Yang tadi ada manuskrip, tradisi lisan, olahraga tradisional dan sebagainya itu masuknya adalah warisan budaya tak benda WBTB. Nah di Perda itu hanya berkaitan dengan WBTB saja, tidak berkaitan dengan cagar budayanya. Cagar budaya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 itu beda undang-undang lagi. Ketika kami melaksanakan untuk pelaksanaan Perda itu, ya kita keluarkan dulu terkait dengan cagar budaya. Contoh misal cagar budaya itu adalah yang sudah disahkan oleh kita itu ada beberapa lokasi yang sudah SK Gubernur itu, contoh Bendung Pamarayan itu cagar budaya. Kemudian Patapan, situs Patapan. Kemudian yang di Pandeglang, kemudian situs Cibedug, satu lagi yang di Lebak. Itu yang sudah di-SK-kan oleh kita. Nah, kaitannya dengan tadi itu disampaikan terkaitan dengan teknologi saya jamin
teknologi sebagaimanapun juga, tetap mereka itu diturunkannya kepada ahli warisnya itu tetap mengikuti. Saya lahir dari kecil, lahir di Serang, dari kecil sudah tahu yang namanya debus Banten. Tapi sampai dengan sekarang debus masih ada, pegiatnya masih banyak, pelakunya saja. Terus kemudian untuk misalnya untuk para sanggar-sanggarnya banyak, Bu. Yang tercatat di kita aja hampir 500, Bu. 496 sanggar. Yang ada di Banten. Yang ada di Banten. Itu yang tercatat. Nah, dari 496 itu kan seharusnya memang itu kelemahan di kami karena kan berkaitan dengan anggaran. Itu seharusnya, Bu, nanti ke depan itu mudah-mudahan jadi persanggar itu minimal punya akte notaris lah. Dengan adanya akte notaris, karena kan sekarang sudah sistemnya sudah transfer ya. Semua lewat transfer seperti itu. Nah, ketika mereka tidak punya akte notaris, tidak ada pengesahan dari aparat terkait seperti itu, tidak bisa masuk karena sudah sistem transfer gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Kami pernah mengajukan kan kalau di pemerintahan mah larinya ke indikator kinerja utama ya, berbicara seperti IKU seperti itu. Kalau pas penelitian itu biasanya kami pernah mengajukan itu, tolong fasilitasi yang 496 sanggar-sanggar ini, karena mereka tidak kita bisa bantu kepada mereka itu ya karena terkendala dengan aturan yang berlaku gitu. Dari 490 itu mungkin hanya ada 20 sampai 30 sanggar yang resmi, yang punya. Semuanya resmi. Tapi tadi ada kendala tadi iya, ya? kendalanya tadi kan. Karena pencairan turut bendahara harus transfer ya, harus rekening mereka seperti itu. Harus ada pengesahan dari akte notaris tadi? Iya. Oke. Lalu Pak Dedi, kita tahu kan Perda Pemajuan Kebudayaan sudah disahkan kemarin ya, di akhir bulan Maret 2024 oleh DPD Provinsi Banten. Lalu diharapkan juga nantinya kebudayaan Banten ini dapat terjaga, dilestarikan dan juga dikembangkan khususnya di generasi muda. Lalu seperti apa nantinya implementasi yang telah mungkin ataupun juga akan dilakukan oleh Didikbud Banten sendiri, Pak? Implementasinya mungkin akan berkaitan dengan kepenganggaran ya, karena saya pernah di perencanaan juga, pernah di Bapeda selama 4 tahun. Artinya bohong berbicara masalah pemajuan tanpa didukung dengan penganggaran. Mohon maaf Bu ya, seperti itu. Ibu sudah paham lah, kan fungsi controllingnya ada di Ibu, fungsi budgetingnya ada di kita, akan seperti itu. Fungsi Ibu kan controlling dari Dewan itu. Kalau sekiranya satu sanggar aja kan dibutuhkan notaris itu kan sekitar 3,5 juta. Dikalikan saja itu. Ya seperti itu, sudah berapa juta itu kan? Sudah berapa miliar mungkin. Larinya seperti itu. Nah, dengan adanya perda ini kami berterima kasih sebetulnya, Bu. Artinya concern terkait dengan kebudayaan itu sudah mulai diakui. Artinya ketika nanti kami berdebat dengan tim para peneliti, kalau bahasa kasarnya kami bilang berdebat dengan tim peneliti, sudah ada dasar. Ini loh kami sudah punya perda. Perda itu mengatur itu. Karena kita juga kalau di pemerintahan itu karena di Kemendagri begitu harus mengikuti aturan yang ada. Ya artinya dengan adanya perda ini ya mudah-mudahan kembali lagi seperti juga ketika saya membahas perda itu saya sampaikan ketika perda ini jadi dan sudah selesai dan dapat dipergunakan ya resiko terkecilnya penganggaran harus lebih besar. Jadi mohon pengawalannya Bu nanti Bu terkait dengan penganggaran itu. Ya contoh saja begini. Di Provinsi Banten ini kan agak kecil ya. Kalau tadi bicara Jawa Tengah itu hampir 10 kali lipatnya dari Banten anggarannya. Untuk kebudayaan sendiri? Iya. Oke. Baik, makanya karena itu dengan adanya perda baru nanti bisa didorong juga dari sisi anggaran ya. Itu jadi acuan kita nanti perda itu. Baik Pak Kabid, saya beralih dulu ke Pak Agus yang mungkin juga sudah menunggu. Ini pertanyaan dari saya. Pak Agus, kebudayaan kita tahu merupakan kearifan ya Pak dan juga keunikan yang dimiliki oleh suatu wilayah dalam kearifan lokal bagi warisan Provinsi Banten. Bagaimana Anda melihat perkembangan kebudayaan di Provinsi Banten? Apakah sudah dilestarikan dengan baik oleh pemerintah ataupun juga masyarakatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kabid sama Ibu Sri dan hadirin sekalian. Selama ini kebudayaan di daerah Banten ini sudah baik, namun belum merata dan belum sampai target. Kenapa saya katakan demikian? Karena masih ada di antara kita itu, antara pemerintah dan masyarakat itu belum bersatu, belum sinkron, belum sinergi. Ada masyarakat kita yang punya bakat seni,
atau seorang budayawan, tapi belum tahu caranya merapat ke pemerintah. Ada banyak. Dan ada dari pemerintah sendiri yang belum sampai ngerangkul sampai ke masyarakat tingkat bawah. Maka dari itu kami berharap juga dari pemerintah jangan hanya sebagai fasilitator atau cuma memfasilitasi, tapi juga sebagai eksekutor atau pendamping. Pendamping sampai gebrakan budayawan atau apa yang kita angkat itu sampai tuntas. Gitu. Sampai yang dikatakan Ibu Sri tadi, sampai menggebrak dunia. Itu harapan kami, jangan sampai nanti seakan-akan ada bahasa itu anak ayam kehilangan induk. Seniman jalan sendiri, budayawan jalan sendiri, pemerintah jalan sendiri. Yeah. Ini yang kami harapkan. Harus ada kolaborasi ya? Ya, harus kolaborasi. Ini yang jadi masalah di antara kita. Memang kalau kita harus merapat ke pemerintah itu harus ada yang menjembatani. Nah, jawaban dari Perda ini adalah jawaban dari keluhan selama ini. Keluhan kita selama ini ya dari Perda ini. Kalau Perda ini jalan dengan baik sampai benar-benar terrealisasi, saya yakin Banten akan lebih baik daripada sebelumnya. Betul. Saya punya keyakinan seperti itu. Karena kami sendiri sebenarnya sebelum dibantu pemerintah pun, apalagi pelaku seni, ini sudah jalan. Bahkan di Banten ini saya melihat dari dalam. Banten, ban itu kan roda, ten itu inten itu belian. Jadi roda yang berputar di Banten ini, siapapun yang tinggal di Banten pasti mendapatkan rezeki. Toh walaupun kita orang Banten, di sini Banten, tapi banyak budayawan, seniman yang tinggal di Banten. Mereka hari Sabtu dan Minggu itu bisa hidup dari sini. Hari Sabtu dan Minggu, para seniman budayawan itu berjalan kalau ada tanggapan, kalau ada yang ngejob. Di sela-sela hari Senin sampai Jumat itu mereka nganggur. Ada yang seperti itu. Lah kalau misalnya seniman itu di antara 5-100 atau mungkin 10-100. Seniman atau budayawan itu hanya di antara 100 hanya 5 atau 10. Di masyarakat Banten ini ada 12 jutaan. 12 juta 43. 12 juta 43. Nah, ini kalau diambil dari 5%-nya sekitar 2.400.000 seniman budayawan. Nah, yang saya katakan udah bisa nyampe target itu kalau bisa dia berseni atau lihat budayawannya, dia sudah mungkin dapat gaji dari situ. Nah, ini mokal atau bahasanya mimpi. Karena masa seniman digaji. Nah, seniman itu dapat gajinya ya dari waktu ngejob, waktu dia berkarya. Ini yang kita harapkan. Yang ke depan itu bagaimana caranya pemerintah turut peran serta sebagai pendamping. Mendampingi sampai dari awal sampai terakhir. Selama ini ya saya berkecimpung sendiri itu memang fasilitas sudah dikasih. Cuman kadang-kadang cuman hanya lewat seremoni. Tidak sampai tuntas. Tidak semuanya. Yeah. Karena ya katakan pemerintah sudah baik itu, kalau nggak baik kita nggak bisa main. Seperti contoh waktu pandemi kemarin, nggak boleh main, akhirnya banyak yang gulung tikar. Waktu pandemi semua nggak main, gulung tikar, banyak pulang kampung. Seniman juga gulung tikar ternyata. Seniman banyak yang gulung tikar. Itu tandanya memang nggak boleh main. Ternyata dari pelindungan, dari izin segala macam pemerintah luar biasa. Berarti dengan adanya Perda disahkan ini juga membawa angin segar tentunya untuk budayawan dan juga seniman yang ada di Banten ya Pak? Ini jawaban keluhan selama ini kita termasuk. Makanya Bu Sri Hartarti luar biasa itu melihat yang di bawah, oh ini toh jawaban selama ini sebagai jembatan. Tepuk tangan dong untuk DPD Provinsi Banten yang telah mensahkan Perda Kemajuan di Provinsi Banten. Namun kita akan bahas lagi, mengulik lagi seperti apa implementasinya setelah jeda komersial yang berikut ini. Pemirsa jangan beranjak kemana-mana, kami masih akan segera kembali. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten dan bersama para narasumber kami masih membahas tentang dorong potensi budaya melalui Perda Pemajuan Kebudayaan yang telah disahkan seperti apa kelanjutannya. Bu Sri, kita tahu Perda Pemajuan Kebudayaan ini bukan hanya sebagai payung hukum, namun juga sebagai wadah pengembangan, pemanfaatan dan juga pembinaan. Lalu dari sisi perlindungan sejauh mana DPRD Provinsi Banten bersama pemerintah menginventarisir apa saja yang menjadi kekayaan budaya di Provinsi Banten, termasuk budaya yang mungkin saat ini sudah mulai terlupakan, Bu. Baik, terima kasih. Tadi kita bersepakat untuk bagaimana budaya kita bisa dipertahankan, budaya kita lestarikan. Kekayaan itu ada budaya lisan.
Di saat itu dialek, Iya. kan dialek ya, ada dialek. Terus ada seni budaya, ada budaya tadi debus, ada di Tangerang sana pecinan namanya, ada cokek. Budaya-budaya tradisional yang luar biasa itu, saya sepakat dengan Pak Agus bahwa pemerintah harus hadir bersama-sama untuk budaya itu terjaga dengan baik. Ini kalau cerita tadi Pak Kabid cerita bahwa Kasepuan ada sekian berapa ratus tadi? Tuh, 120. Diperdakan lagi. Bayangkan ketika itu tidak terjaga. Pemerintah tidak hadir untuk kepentingan itu. Pasti. Budaya yang kita selalu sebut budaya itu menjadi apa ya? Pegangan budaya itu. Ketika kita berbudaya, kita melestarikan budaya, bagian dari kita semuanya sebagai warga bangsa, sebagai individu yang mengerti betul tentang cikal bakal kita ada di sini. Gitu. Kalau cerita tentang budaya sebenarnya jadi kemana-mana. Rangkaian kehidupan itu cikal bakalnya kebudayaan. Ini mari saya ingin sampaikan, mumpung hari ini ketemu anak-anak muda, para mahasiswa yang nantinya ke depan yang akan menjaga Banten ini. Ini semua dari Banten ya? Iya. Ya oke. Jadi mari resapi. Dan nanti setelah sampai rumah, analisa, evaluasi apa yang kita sampaikan, kita diskusikan hari ini. Mudah-mudahan besok pagi atau nanti malam sudah ada yang mengunjungi tentang kebudayaan yang ada di Banten. Di antara sekian banyak ini pasti ada yang belum pernah pergi ke Kesultanan Banten. Mudah-mudahan sudah semua sih, mudah-mudahan. Kalau belum pergi, pergi. Dari situ ada roh yang akan muncul. Bagaimana generasi muda mampu melestarikan budaya itu. Banyak sekali. Baduy seperti apa? Saya tinggal di Tangerang loh. Tapi harus mengetahui. Oh iya Baduy itu seperti apa? Kita harus tahu, luar biasa. Budayanya yang unik. Unik yang tapi itu memang ada, kita harus hormati, harus hargai. Kita tidak boleh juga kok begitu sih nggak boleh. Melestarikan budaya adalah tenggang rasa dan pemahaman dalam artian menjaga kebersamaan. Coba kapan-kapan pergi ke Baduy, ngobrol di sana cerita. Oh saya banyak cerita tentang di Baduy sana. Tapi karena waktunya pasti nggak cukup ya Mbak Rita, kita bercerita. Untuk itu kekayaan budaya Banten wajib dilestarikan. Dan pelestarian budaya tadi bisa dilakukan oleh generasi muda ya Bu ya? Harus. Melalui tadi dengan sistem gadget, dengan menjadi vlogger ya mungkin, ataupun juga menjadi YouTuber gitu kan, memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Provinsi Banten, karena memang tadi potensinya sangat luar biasa ya. Coba foto-foto di latar belakang Baduy, terus di-upload, pasti yang melihat akan tanya, ini di mana gitu. Nah mulai dah diskusi, ayo dong mulai budaya diskusi anak-anak muda, ayo belajar gitu. Karena kayak Pak Kabid, pasti dulu Mas Agus, budayawan, seniman, ini penyanyi campur sari yang keren. Tapi luar biasa ketika diskusi dengan Mas Agus. Orang dulu loh, bukan orang sekarang. Nah untuk itu anak-anak muda mari lestarikan budaya kita. Jangan sampai budaya yang adiluhung itu hilang. Karena apa? Kita tidak menjaga itu. Betul. Mungkin itu Mbak Rita. Saya beralih kembali ke Pak Agus. Pak Agus, bagaimana Pak Agus melihat sejauh ini peran pemerintah Provinsi Banten dalam menghidupkan ekosistem kebudayaan Pak yang ada di Provinsi Banten? Sebagian sudah hidup di wilayah situ.
namun kekurangan-kekurangan tentunya masih ada. Contoh nih, saya semalam mau nyari baju Baduy aja, sulitnya minta ampun. Coba kita membayangkan, termasuk ini PR-PR anak-anak muda ini. Bayangkan suatu saat setiap toko ada pakaian Baduy. Mindset is pray, pola pikir adalah doa. Jadi yang hadir saat ini bayangin di sini. Suatu saat akan saya punya toko pakaian adat. Nyarinya beberapa kecamatan nggak ada. Sekarang coba langsung di lapangan, nyari pakaian budaya, sulit sekali. Betul. Satu kecamatan belum tentu ada. Nah inilah yang saya pingin ini. Jangan-jangan cuma satu kabupaten. Sekarang pengennya kita setiap desa itu ada toko budaya. Setiap desa ada toko budaya, setiap kecamatan, kabupaten. Jadi gampang. Masa kita kalah dengan pakaian dari luar negeri? Padahal yang kebanggaan kita, yang jadi masalah juga dari kita, setelah melihat kekurangan-kekurangan dari pemerintah itu, kita suatu saat yang akan menyempurnakan. Oh, bagaimana supaya penghidupan di wilayah itu hidup semua? Contoh, kalau ada perusahaan besar, ini kan sekarang pakai tenun. Pakai tenun, memang kalau pakai tenun itu mungkin dari bahan bakunya dan lainnya masih bermasalah saat ini karena stok di mana-mana nggak semua ada. Tetapi dari kita, bagaimana suatu saat saya jadi pengusaha pakaian Baduy, tanamkan dari sekarang. Apa yang Anda pikirkan, tandanya sudah dekat. Apa yang Anda katakan akan terjadi. Mindset is pray, pola pikir adalah doa. Maka dari itu, dari kekurangan-kekurangan yang ada di mana-mana, terutama di 8 kabupaten ini, belum semuanya berjalan. Belum semuanya berjalan lancar. Dari sekarang, ayo setelah itu, dari pemerintah sendiri, coba. Dari pembelajaran semua tentang tenun dan sebagainya itu diajarkan kepada sekolah-sekolah Bapak. Nah ini belum ada. Saya tanya anak saya tiga-tiganya, kamu udah pernah diajarin tenun belum? Belum. Tenun Baduy? Belum. Loh, kita tinggal di wilayah Banten, tapi kebanggaan kita belum diajarkan. Ini salah satunya. Kemudian yang kedua, minimnya SDM kebudayaan. Nah ini harus ditinggalkan juga. Maka dari itu, kata Bung Karno, berilah aku 10 pemuda, akan kugoncang dunia. Nah ini 10, lebih dari 10 ini. Iya. Kalau yang hadir saat ini akan menggoncang Indonesia gampang. Bikinlah karya, bikinlah prestasi yang dari Banten ini munculkan. Di sana memunculkan goloknya. Betul enggak? Di sini munculkan musiknya. Di sana munculkan tarinya. Di sininya bahasanya, di sininya pakaiannya. Setiap yang ada kebudayaan atau warisan nenek moyang ini minimal dari kita sendiri. Ayo jaga, kata Bu Sri. Jaga. Setelah jaga, saya harus melestarikan. Saya harus jadi pengusahanya. Jadilah pemain, jangan hanya jadi penonton. Ini virus positif. Ini termasuk spiritual nih. Semua yang hadir saat ini anak-anak muda suatu saat jadi orang besar semua. Amin. Yang mengangkat wilayah Banten adalah yang mulai hadir saat ini. Yakin Tuhan alam seluruhnya menyaksikan bahwa ini sudah mau mulai mengangkat kebudayaan dari Banten. Yakin? Yakin nggak? Harus yakin. Harus yakin. Di saat engkau yakin, Gusti Allah akan memberkahi. Betul. Allah itu gimana yakinnya hambanya. Kata Allah begini, saya mah yakin, gimana yakinnya hambaku kepadaku. Karena itu saya yakin, suatu saat Banten akan jadi mercusuarnya provinsi dunia. Siapapun akan melihat. Kalau nggak percaya kita buktikan. Andai kata semua sekolah setiap hari Kamis pakai pakaian Baduy, se-Banten, bahkan se-Indonesia, dunia melihat nggak? Lihat. Minimal dari Banten loh, dari Banten dulu, hari Kamis. Ini Nuwun Sewu, hari Jumat itu budaya dari luar, tapi kita akui sebagai budaya kita. Sinkronisasi, pakaian koko. Hari Jumat pakai pakaian peci, benar nggak? Hari Kamisnya atau hari apanya pakai pakaian Baduy. Saya yakin ini akan menggebrak sedunia. Oke. Mungkin ini sampai ke nasional nih. Semua pakai pakaian Baduy hari Kamis atau hari yang juga ada lain. wacana juga yang katanya mewacanakan untuk generasi muda khususnya para pelajar menggunakan baju adat juga, itu ada wacana juga dari kementerian ya Pak ya, kalau tidak salah ya, Kementerian Pendidikan ya dan Kebudayaan. Baik, kita akan mungkin jeda dulu karena kita akan berikan kesempatan untuk teman-teman bertanya kepada narasumber. Kita tampung dulu, boleh dari sebelah kanan, silakan. Boleh berdiri.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, izin bertanya. Sebagai anggota DPRD yang dekat dan senantiasa bersinggungan dengan masyarakat, adakah saran dan masukan yang disampaikan masyarakat baik seniman, budayawan secara langsung kepada Komisi 5 agar nantinya perda yang telah disahkan bisa berdaya guna bagi pemajuan kebudayaan di Provinsi Banten? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pertanyaan kedua, boleh? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Bapak Ibu. Seperti yang telah dibahas tadi bahwa Perda Kemajuan Kebudayaan telah disahkan oleh DPRD Provinsi Banten. Lantas, bagaimana upaya yang akan dilakukan pemerintah untuk menjaga, mengembangkan, dan melestarikan objek budaya yang ada di Banten agar tidak luntur di kalangan pelajar? Apakah potensi budaya yang dimiliki Banten akan dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah atau sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib siswa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Bu menanyakan, beberapa waktu itu pemerintah melalui Kemendikbud mewacanakan pakaian adat digunakan sebagai salah satu seragam sekolah. Yang salah satunya untuk melestarikan objek kemajuan kebudayaan di Indonesia. Bagaimana pemerintah dalam menghadapi hal tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk ketiga penanya kita. Baik, kita akan simpan dulu pertanyaannya, kita akan jawab setelah jeda komersial yang satu ini. Tetap dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Tadi di segmen sebelumnya kami sudah berikan kesempatan untuk teman-teman bertanya langsung kepada narasumber dan waktunya untuk menjawab. Bu Sri, ini sebagai anggota DPRD yang dekat dengan dan juga senantiasa bersinggungan dengan masyarakat, adakah saran dan masukan yang disampaikan masyarakat baik seniman, budayawan secara langsung kepada Anda agar nantinya perda yang disahkan ini bisa berdaya guna bagi pemajuan kebudayaan Bu di Banten? Baik, terima kasih. Tadi dari penanya yang pertama bahwa Komisi 5 punya usul inisiatif perda tentang pemajuan kebudayaan. Latar belakangnya adalah rasa ingin mengorangkan para seniman, para budayawan, dan juga ingin melestarikan budaya-budaya yang ada di Banten ini. Sebenarnya itu niatan kami. Yang akhirnya kami kunjungan kerja ke wilayah-wilayah yang memang sudah mampu merawat budaya-budaya itu. Contohnya kami ke Bali, kami ke Yogyakarta, yang memang sampai hari ini budaya menjadi aset dalam pemerintah setempat. Ini kami tertarik. Akhirnya kali menggali tentang perda kebudayaan itu. Karena mereka sudah punya Pak Kabid. Mereka punya, yang akhirnya Komisi 5 menemukan titik terang tentang bagaimana merawat kebudayaan yang akhirnya antara masyarakat, antara pemerintah bersatu bersama-sama, ada payung hukum yang namanya peraturan daerah. Nah, ini ketika peraturan daerah itu sudah ada, artinya bahwa para seniman, para budayawan, dan juga para pelaku usaha artinya bisa bersama-sama dengan pemerintah menjaga, melestarikan, dan juga merawat serta memajukan kebudayaan itu. Ini yang terjadi. Nah, Pak Kabid pasti merangkum hari ini cerita kita ini. Ada masukan bagaimana ketika hari tertentu seluruh kekuatan di Banten ini menggunakan pakaian adat. Di Yogyakarta terjadi, di Solo terjadi, di Bali terjadi.
Saya sepakat. Budaya hari Jumat untuk pakai baju koko itu padahal baju dari luar koko itu. Dilestarikan kok, dipakai dan kita mengakui itu. Terus sepakat atau tidak ketika budaya kita, contoh pakai pakaian adat Baduy, kalau di Jawa Tengah pastinya pakainya belangkon, bukan pakai iket, kan gitu. Kalau di Jakarta pakaiannya pakai baju kebaya encim ya, dan lain sebagainya. Nah inilah pentingnya, karena kami gelisah, kami cerita lah Komisi 5 ini. Terus saya bilang, ayo bikin perda dong tentang kebudayaan. Kenapa budaya Banten yang sangat luar biasa. Kita bangga ketika kita sedang melihat debus. Tapi kan masih pola pengasuhannya masih yang sangat sederhana, yang sangat tidak belum bisa up sebagai sebuah kekuatan daerah. Ini yang Pak Kabid mohon izin untuk diperhatikan itu. Sepakatlah ketika sudah ada peraturan daerahnya pasti sudah ada payung hukum sehingga para pelaku seni sudah bisa mengkoordinir dirinya atau dikoordinir sehingga bantuan pemerintah bisa hadir di tengah-tengah mereka. Nah ini sinkronisasi itulah yang perlu kita lakukan setelah adanya payung hukum yang namanya peraturan daerah. Oke, Ini, baik. Boleh tepuk tangan Mbak dong Rita. untuk jawaban dari narasumber kita yang pertama. Baik, selanjutnya saya izin untuk membacakan pertanyaan kedua ini boleh dijawab oleh Pak Kabid. Perda Pemajuan Kebudayaan telah disahkan oleh DPD Provinsi Banten. Bagaimana upaya akan dilakukan pemerintah untuk menjaga, mengembangkan, melestarikan objek budaya yang ada di Banten agar tidak luntur di kalangan pelajar? Apakah potensi budaya yang dimiliki Banten ini dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah nantinya maksudnya Pak, atau juga sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib bagi siswa? Ada sedikit tambahan dulu nih. Boleh. Berbicara masalah pakaian adat terjadi kita. Jadi kalau saya sih, saya ingin membagi dulu wilayah kebudayaan kita itu berbeda-beda. Iya. Semakin ke Tangerang, ke barat ya, itu kan semakin ke Jakarta. Betul. Semakin ke selatan itu kan semakin Sunda bahasanya itu. Iya. Semakin ujung selatan semakin kasar bahasanya. Nah semakin ke barat gitu kan, ke daerah Banten itu kan semakin Jawa. Sampai ke sana Jawanya semakin ke selatan, ke utara ke sana, ke Anyar dan sebagainya itu kan semakin Jawa itu. Ya artinya dari segi itu aja kita sudah berbeda dari segi bahasa aja. Yang diuntungkan tuh orang Serang Bu, sebetulnya Bu. Orang Serang tuh minimal bisa 2 bahasa. Sunda bisa, Jawa bisa. Lebih ke barat itu lebih ke mana? Banten Lama itu apa? Barat apa utara apa selatan itu? Itu kan bahasanya sudah bahasa Kesultanan, Bebasan. Dan orang Serang pasti bisa. Sunda kasar, Jawa Serang bisa ya. Orang Serang pasti bisa. Jaseng bisa. Iya. Nah, saya tanya yang orang Tangerang, bisa nggak Jawa Serang? Nggak bisa kan? Jaseng kan? Ya, ya itulah Bu. Saya sekali lagi. Ya, artinya di sini beragam budaya itu yang membuat sampai dengan sekarang itu tidak pernah punya perda, bukan perda ya, SK-Gub atau Pergub terkait dengan pakaian adat. Tadi disampaikan, nanti mungkin dari perda itu bisa ditindaklanjut dengan SK-Gub atau Pergub, itu bisa. Dulu, bukan dulu ya Bu ya, sebelum masih zamannya Pak WH ya, kalau saya bicara seperti itu, kita itu menggunakan pakaian adat itu yang mirip dengan Kesultanan Banten. Sekarang tidak dipakai. Sekarang tadi upacara nih semua nih Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional sekarang ini menggunakan pakaian seperti ini. Dan topinya topi Baduy yang dicontohkan ini seperti itu. Ya kan? Keren dong. Ya, itu kan karena Hari Pendidikan Nasional aja. Kebetulan surat dari pusat itu adalah Direktur Jenderal Kebudayaan. Maka diperintahkannya bagi karyawan Dinas Pendidikan Provinsi Banten menggunakan pakaian adat. Adatnya adat Baduy yang dipakai. Kalau waktu itu, kalau sebelum tahun 2022 itu kan masih menggunakan pakaian adat yang digunakan
di Banten Lama. Itu menggunakan pakaian adat yang digunakan oleh sultan. Ya, seperti agak beda Bu itu Bu, topinya beda, ininya beda, sarungnya beda gitu loh. Nah, jadi oleh karenanya saya tetap membagi wilayah itu. Nah, kaitan ini saya harus menjawab dari tadi yang menanyakan, kita sudah punya pergub terkait dengan muatan lokal. Belum sampai ke kurikulum. Kalau sampai ke kurikulum itu artinya harus menjadi pembagi, misalnya punya pelajaran 7 matematika, apalagi sih saya lupa ya, IPS seperti itulah. Nah, kalau menjadi kurikulum itu jadi pembagi. Nah, sekarang itu yang sudah diperdakan pergub itu ada seni tari, pencaksilat, sama satu laginya seni tari, pencaksilat, sama seni suara. Nah, itu kalau masuk di kurikulum sekarang baru masuk, bukan di kurikulum, itu memang tadi ya. Hanya dimulok saja, kalimatnya hanya dimulok saja. Itu tidak menjadi pembagi. Artinya misalnya 7 mata pelajaran ya dibaginya dengan, walaupun ada mata pelajaran satu laginya adalah misalnya seni tari, itu tidak menjadi pembagi. Nah, kalau menjadikan kurikulum itu menjadi pembagi. Nah, itu yang masih sampai dengan sekarang itu masih di kebetulan bukan bidang saya sih, itu kurikulum bagiannya SMA gitu loh. Jadi tidak pernah selesai sampai dengan sekarang. Mohon maaf itu Bu. Ya nanti mungkin ya dari Dewan ya tanyakan. Berarti masih sebatas muatan lokal tadi ya Pak ya? Iya, karena kan ya, menjadi pembagi itu kalau masuk di kurikulum. Kalau mulok silakan, tapi hanya ekstrakurikuler lah seperti itu. Oke, baik. Boleh tepuk tangan? Kita tidak terasa sudah ada di penghujung acara, tapi ada satu pertanyaan mungkin sedikit saja. Pak Agus, tanggapan Anda bagaimana dengan wacana Kemendikbud mewacanakan pakaian adat untuk digunakan sebagai seragam sekolah? Silakan sedikit saja sebelum kita pamitan karena sudah di penghujung waktu. Sangat setuju sekali, karena ini adalah yang harus kita jaga, bahkan orang kita jangan malu pakai pakaian adat. Ini sudah dicontohi dari Bapak Jokowi. Bapak Presiden kita sudah mencontohi. Seharusnya yang di bawahnya sampai masyarakat kita jangan malu pakai pakaian adat. Karena Bapak Jokowi itu mainnya main hati. Dan setelah seseorang main hatinya, selaras dengan pikirannya, dia akan menjadi contoh. Seperti halnya di saat orang sudah tidak ada yang peduli budaya, Gusti Allah menciptakan seseorang yang pikirannya bersih, hatinya bersih, ia akan membangkitkan lagi budaya tersebut. Maka dari itu, ayo pakai pakaian adat, jangan malu dimanapun tempat berada, ungkapkan, jadilah aslinya orang Indonesia, kembali ke jati dirinya orang Indonesia. Kemudian temukan jati dirimu, siapa yang kenal hatinya, ia kenal dirinya, ia akan kenal Tuhannya. Setelah itu semua rahmat seluruh dari langit dan bumi akan memberkahi kita semua. Yakinlah itu, Banten akan jadi mercusuarnya dunia. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, luar biasa sekali perbincangan kita di hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Agus, terima kasih Pak Kabid, dan terima kasih juga untuk Bunda Sri. Sehat selalu untuk semuanya. Dan pemirsa, terima kasih, tidak terasa 1 jam ini kebersamaan kita berbincang terkait dengan potensi budaya, terkait dengan Perda Pemajuan Kebudayaan yang sudah disahkan. Dan kita akan kembali dalam episode-episode lainnya. Akhir kata, saya Rita Mayanti dan juga seluruh kru yang bertugas undur pamit dari hadapan Anda. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.